Babul mawaqiti. Jadi sekarang kita membahas tentang sholat ya. Jadi sholat merupakan rukun Islam yang nomor 2. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, percaya kepada Allah, maka untuk membuktikannya kita harus melakukan sholat. Karena sholat itu ibadah vertikal, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Ya, maka kalau Nabi itu Isra Mi'raj, ya, naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Kita umatnya tidak bisa Isra, tapi dengan sholat kita melaksanakan Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau ingin bertemu dengan Allah, maka salatlah. Nah, itu kata Rasul ya. Jadi ibadah yang paling utama dan paling pokok, tidak boleh ditinggalkan sama sekali walau dalam keadaan sakit, ya. Itu salat. Kalau perintah-perintah yang lain itu masih bisa kita tidak melakukannya. Misalkan perintah haji, umroh, wajib hukumnya, tetapi bagi yang punya kemampuan. Begitu juga zakat, ya, bagi yang punya uang lebih. Nah, itu yang berzakat. Ya, puasa bagi yang kuat, yang sehat, yang sakit boleh tidak puasa. Tapi kalau sholat ini tidak pandang kaya miskin, sehat, sakit, kalau sudah ada waktu, maka dia wajib melakukan sholat. Ya, yang sakit ada tata caranya sholat dalam keadaan sakit. Nanti akan ada hadis-hadisnya. Ya, itu menunjukkan sholat itu sangatlah berat di sisi Allah. Jadi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan itu merupakan barometer seorang muslim dan pembeda antara orang Islam dengan kafir. Jadi hadis Nabi mengatakan, ya, as-salatu huwal fariq bainal mu'min wal kafir. Jadi salat itu pembeda antara orang yang dikatakan beriman dengan orang yang dikatakan kafir. Jadi siapa yang salat berarti dia orang beriman. Siapa yang tidak salat berarti dia kafir. Nah, itu jelas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang Islam. Itu tidak boleh ditinggalkan dan merupakan amal yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sholatnya sudah baik, maka otomatis yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain dianggap tidak baik. Nah, satu-satunya ibadah yang memang harus dilakukan, makanya kita harus disuruh buat masjid untuk tempat sholat. Disyariatkan azan supaya kita tahu waktu sholat datang. Ini semua menjadikan sholat itu sebagai amalan utama. Maka disebut sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan, ya, tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Wa yakunu minal khosirin. Dia termasuk orang yang rugi. Ya, termasuk orang yang rugi. Wa syabihan bil munafikin. Bahkan bisa diserupakan dengan orang munafik. Itu kalau orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu ya. Nah, untuk itu sesuatu yang paling penting yang hubungannya dengan sholat terkait sholat yang pertama adalah soal waktu. Maka ini akan dibahas tentang babul mawaqiti, yaitu bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, apa arti sholat? Sholat itu artinya doa secara bahasa. Ya, karena memang bacaan-bacaan sholat itu semuanya ada unsur zikir dan doa. Ya, kalau menurut fikih isyara, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah dia salat. Ya, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan.
Mulai dari kita bilang usolli sampai assalamualaikum, itu semuanya ada ucapan. Ada perbuatan. Apa perbuatan? Mengangkat tangan, ruku, sujud, iktidal, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semuanya perbuatan. Diawali dengan ucapan takbir. Artinya, begitu kita masuk dengan ucapan takbir, maka tidak ada amalan yang lain kecuali fokus pada sholat kita. Dan diakhiri dengan salam. Begitu kita salam, berarti kita sudah selesai. Nah, maka waktu merupakan hal yang paling penting. Salah satu syarat sah sembahyang adalah sudah masuk waktu. Nah, sekarang Nabi akan menjelaskan kepada kita tentang waktu. Kapan waktu-waktu sholat itu. Babul mawaqit. Bab tentang waktu-waktu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW qala. Waktu zuhri, ya waktu zuhur itu kapan dimulai? Iza zalati syamsu. Apabila matahari sudah agak condong ke barat sedikit, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ya. Lai waktu kumondok di Kediri, ngaji kelam Jumat almarhum tuan guru Ibrahim, ya. Waktu zuhur anak-anakku launah keset telur mek lengna. Arti launah telur ta ke atas keset, kan ini entai keset. Nah, no berarti wahtama waktu zuhur. Lamun asar, lamun belo juk bawa, lemas juk bawa, wahtama waktu asar. No ling almarhum lain. Itu tuh. Isbaru ini zuhur kan, padahal masih ini nak merku kan telur ta juk atas. Taik. Nah, lamun leanyor juk bawa, ya no itama asar. Nah, no ling almarhum. Tunggu. Nah, pada marat sini kena dah waktu ini tentang bersuci apa? Kamu anak-anakku sini lamun binyengkeng kamu kemos ling Tuan Guru Ibrahim. Lamun binganjeng kamu nyebeng. Nah no ling Tuan Guru. Apa kenana? Nah, lamun binyengkeng ialah mbe batas na kemos. Biweh bilik bawa no ya besuk lamun bene head ling Jadi semua yang kelihatan kemaluan perempuan ketika dia duduk itu kalau dia bersuci wajib dibersihkan. Ya kena. Jadi waktu zuhri idza zalati syamsu. Waktu zuhur itu dimulai apabila matahari sudah agak condong ke barat, wah miring sekedip, berarti sudah masuk waktu zuhur. Wa kana zilu rajulu qatulihi. Ya. Dan adalah bayangan seorang laki-laki sama dengan panjangnya. Nenganjeng pada atas tadi lindun pada belona. Ini tu 1,5 meter, lindun tu 1,5 meter. Nah, berarti itu sudah zuhur. Wa kana zilu rajulu qatulihi ma lam yahdur waqtul asr, selama belum datang waktu asar. Nah, itu waktu zuhur dimulai Pak lalu. Jadi waktu zuhur dimulai ketika matahari sudah condong. Nah, artinya wah miring sekali ke arah barat. Atau sama bayangan seseorang dengan panjangnya. Enteng anjing pada belon ta lendon ta. Ngono. Wa waktu asri, dan waktu asar malam tasparu syamsu. Selama matahari belum berwarna kuning di barat. Ngono. Kuning maghrib no. Atau waktu asar mulai ketika bayangan seseorang lebih panjang dari panjangnya. Enitana wah beloan lindun ta nalun wah beloan lindun ta berarti wah tama waktu asar sampai kepada sebelum menguningnya matahari di barat. Nah, malam tasparu syams. Nah, sebab di sana itulah nanti kita tidak diperkenankan sholat. Karena waktu-waktu itu adalah waktu sholatnya orang majusi, penyembah matahari, penyembah api. No. Pas matahari gen terbenam, no. Cerah no, matahari kan kuning di langit di barat. Nah itu. Wa waktu sholatil maghrib malam yagibis syafaku. Ya. Dan waktu maghrib berlangsung begitu terbenam matahari selama belum hilang syapak sampai menghilangnya mega-mega berwarna merah. Nah, jadi maghrib datang waktu maghrib begitu terbenam matahari datanglah waktu maghrib sampai malam ya gibis syapak sampai sebelum hilangnya mega-mega warna merah. Lamun wah bue warna-warna si bea di langit no berarti wah tama waktu isya. Nah itu. Itu kalau dia
Dan sekarang waktu hujan, jadi tidak tahu, tapi itu bisa diperkirakan. Wa waktu sholatil isya'i ila nisbil lailil awsat, dan waktu sholat isya berlanjut sampai pertengahan malam itu. Kalau waktu isya ini waktu yang paling panjang. Begitu habis waktu maghrib, masuklah waktu isya sampai sepertiga malam. Selama belum waktu subuh datang, waktu isya itu masih ada. Betul ya, paling panjang waktunya. Wa waktu sholati subhi minal fajri, dan waktu sholat fajar itu adalah malam tatu isyam, apabila fajar sidik sudah kelihatan sampai dengan sebelum terbit matahari. Jadi fajar itu ada dua, nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya apa yang dimasukkan dengan fajar sidik dan fajar kazib itu. Fajar yang benar dan fajar yang tidak benar. Ya, yang jelas begitu sudah masuk fajar awal, maka sudah menandakan masuk waktu subuh dan berlanjut sampai sebelum terbit matahari. Kalau bintang gemintang pagi hari itu sudah jelas, andaikan misalnya tidak musim hujan seperti sekarang, bintang-bintang itu sudah masih terang itu di langit ya. Ya, jadi langit biru kelihatan, bintang-bintang masih kelihatan sinarnya, masih jelas, itu berarti sudah masuk yang dinamakan fajar sidik. Kalau ada juga bintang-bintang yang kadang-kadang sur kesana kemari kan, itu menandakan fajar sidik itu sudah mulai. Nah, inilah dia waktu ya yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti akan hadis-hadis berikutnya sama. Walahu min hadis Buraidah fil asr wa syamsu, dan juga bagi Imam Muslim juga dari Buraidah tentang waktu asar, wasyamsu baydha naqiyah. Matahari itu masih bersih dan masih putih dan bersih. Artinya waktu asar itu masuk, kalau kita lihat matahari itu masih kelihatan putih bersih. Ya, andaikan cuaca cerah itu berarti matahari itu baydha, masih berwarna putih, terang dan bersih. Ya, berarti itu sudah masuk waktu asar. Wa min hadis Abi Musa wa syamsu murtafiyah. Ada hadis Nabi Musa, langit matahari masih tinggi. Jadi waktu asar kadang-kadang juga matahari masih kelihatan tinggi. Pada satu ketika kadang-kadang waktu asar itu masuk, matahari masih kelihatan tinggi. Tapi kalau kita berdiri, bayangan kita lebih panjang dari panjang kita. Nah, tuh. Coba hadis berikutnya. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah yusallil asra. Ini adalah Rasulullah salat asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian kembali salah seorang di antara kami ke rumahnya. Fi aqsal Madinati, di sana di ujung Madinah, jauh di ujung Madinah, fi aqsal Madinah. Wa syamsu hayatun, dan matahari masih hidup. Artinya sinar matahari itu masih sangat panas. Jadi selesai sembahyang asar bersama Nabi di masjid, baliknya jauh di ujung kota, di ujung Madinah. Waktu nulek matahari masih sangat hidup, artinya sinar matahari, sengatan matahari itu masih terasa panas. Ya, karena hayah. Wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya, dan adalah Nabi sangat suka itu kalau dia akhirkan waktu isya. Kenapa Nabi suka mengakhirkan waktu isya? Karena dulu kan di Mekah itu, di Madinah, rumah sahabat itu jauh-jauh dari masjid untuk menunggu. Tidak ada penerangan listrik, jadi lama sahabat jalan. Jadi kadang-kadang itu diakhirkan oleh Rasulullah supaya sahabat bisa berdatangan. Rumahnya jauh. Nah, tidak seperti kita sekarang kan di dekat masjid, depan masjid. Wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan ada Nabi membenci tidur sebelum waktu isya, wal haditsa ba'daha, begitu juga ngomong-ngomong sesudah waktu isya. Nah, jadi Nabi sangat benci kalau ada yang tidur selesai maghrib itu. Begitu juga sesudah maghrib, sesudah isya itu ngomong-ngomong. Nah, itu. Ya, kita disuruh lebih awal istirahat oleh Nabi, ya. Lebih awal istirahat. Nah, itu. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Dan adalah Nabi yang fatilu berpaling keluar dari masjid dari salat pagi hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika seorang mengetahui laki-laki itu adalah temannya. Maksudnya apa?
Nabi begitu dia selesai salat subuh, ene sugul wah tandana batur sedih luah. No maknana, paham? Wa kana yang fatilu adalah Nabi itu keluar berpaling dari tempat sholat min sholatil ghadati dari selesai sholat pagi, sholat subuh. Hina ya'rifu rajulu jalisahu ketika seorang laki-laki mengetahui teman duduknya. Nah, ene sugul tanda na batu ruah berarti wah men agak menah. Itu waktu subuh. Lagu kan wah selesai. Sudah selesai itu mengerjakan sholat subuh. Wa kana yaqra'u bisitin ilal miyah adalah Nabi senantiasa kadang-kadang membaca ayat yang kira-kira berisi 60 sampai 100 ayat. Namun di subuh Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Itu kalau di waktu subuh. Jadi panjang seperti di Makkah Madinah itu surat itu berisi 60 sampai 100 ayat kadang-kadang dibaca pada waktu sholat subuh. Nah, begitu selesai sholat subuh, pada materi Mekah kan ingat pada lalu, namun teli Mekah sampai Madinah, ngono terjerat semakan telat kamat antara azan dan iqamat di Mekah Madinah itu 1/4 jam. Nah, begitu kita selesai sholat subuh di Mekah Madinah, ente syukur ya menah. No. Wa indahuma min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha. Dan isya kadang-kadang Nabi memajukannya tergantung. Kalau waktu isya tergantung. Kalau jamaah wah duwe ruana majuana si Nabi. Tapi lamun jamaah di marwe datang akhirana waktu isya. Wa ahyanan yuakhiruha. Kadang-kadang diakhirkan. Jadi tergantung jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajala. Apabila sudah melihat mereka sudah berkumpul ajala segera. Kalau nak kumpul ada sahabat, segera Nabi sembahyang Isya. Wa idza rahum abta'u akhara. Kalau Nabi melihat mereka terlambat, telat, diakhirkan. Wa subha kana nabiyyu yusalliha bi ghalasin. Adalah waktu subuh Nabi menyolatkannya pada waktu golas. Golas itu artinya akhir malam. Di akhir malam. Ya karena golas itu adalah akhir malam. Artinya guna buik malam yang pun sembahyang subuh. Wali muslimin min hadis Abi Musa fa aqamal fajr hina insyaqqal fajr adalah mendirikan salat fajar ketika sudah terbelah fajar. Wan nasu la yakadu yarifu ba'duhum ba'dha dan manusia hampir-hampir mengetahui sebagai mereka akan sebagai yang lain. Artinya subuhno Nabi lakukan ya hampir-hampir ente berada di batu wah tanda saja. No. Wah tanda tak bahwa dia si B sudah terbelah fajar. Artinya harap menah sedikit fajar. Nah, itulah waktu-waktu ya. Nah, masih waktu subuh maghrib. An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusallil maghrib. Adalah kami salat maghrib ma'a Rasulillah bersama Rasul. Fayang sarifu ahaduna lalu berpaling salah seorang di antara kami. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nublihi dan dia bisa melihat tempat jatuh busur panahnya. Nah, jadi kata sahabat Rafi, "Wat semai maghrib kanca Nabi, ngeno terjera, sugul, ente memanat masih tegita tau netrik busur panah. Berarti masih menah sembahyang memang tergantung keadaan cuaca kadang-kadang ya. Jadi kata sahabat Rafi, kami sembahyang maghrib bersama Nabi. Begitu kami selesai, kami berpaling keluar dari masjid. Nah, dan andaikan kita memanah, kita masih bisa melihat tempat jatuh busur panah. Berarti masih menah maghrib. Ya kadang-kadang kan itu enggak masih juga. Kadang-kadang maghrib kan masih cerah ruana. Kadang-kadang wah peteng di emang. Nah, jadi tergantung. Nah, itu. An Aisyah radhiyallahu anha, a'taman Nabi zata lailatin bil isya hatta amatul lail. Mengakhirkan oleh Rasul satu malam dengan isya sehingga hampir kebanyakan waktu malam sudah berlalu. Ya, jadi satu Nabi a'tama Nabi mengakhirkan salat isya satu malam untuk salat isya hatta amatul laili sehingga berlalu kebanyakan malam. Nah, summa kharaja fa shalla. Kemudian Nabi keluar lalu sembahyang. Wa qala innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sebenarnya inilah dia waktu isya jika tidak memberatkan bagi umatku. Pada macam kena ngantuk doang, Pak lalu.
andai tidak memberatkan bagi umatku, inilah waktu Isya yang paling afdol, yaitu sepertiga malam itu. Jadi Nabi katanya mengakhirkan waktu sholat Isya pada satu malam sehingga sudah berlalu kebanyakan malam. Nah, inilah waktunya sebenarnya waktu Isya. Laula an asyukka ala ummati, itu kalau tidak memberatkan atas umatku. Kan baik sudah tidem, kan kapongan Pak lalu. Oh, beda dengan terus sembahyang Isya. Nanti sangat berat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah iza stadal haru, kalau sangat panas, fa abridu bis salati, dinginkan waktu salat. Ini maksudnya waktu zuhur. Lamun sangat panas gati waktu zuhur kanggo tedinginan, atin akhiran sekedik. Fa inna syiddatal hari ma'a min faihi jahannam. Karena sangat panas itu dari hembusan neraka jahannam. Nah, khususnya waktu zuhur ini, lamun sangat-sangat panas, kanggo dekat tunduran kedai tadah sinar matahari. Sebab itu menunjukkan iara tembus sekedina luapan-luapan dari api neraka jahanam. Sangat abridu, diinginkan. Nanti An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah asbihu bisubhi, pagi-pagilah dengan salat subuh, fa innahu a'zamu li ujurikum, itu lebih besar bagi pahala kamu. Ya, berpagi-pagilah segera, maksudnya itu ya. Begitu sudah masuk waktu subuh segera bangun, segera salat, fa innahu a'zamu li ujurikum, itu lebih membesarkan pahala bagi kalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab.